kali ini. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pemrograman Arduino. Setelah itu pertama yang perlu kita ketahui apa Arduino itu. Di sini sudah saya langsungkan bahwa Arduino adalah platform pengembangan open source yang dirancang untuk memudahkan pembuatan proyek elektronika. Di mana untuk memprogram Arduino, penggunaan harus menggunakan Arduino IDE yang mendukung bahasa pemrograman yang mirip dengan C atau C++. Nah, kemudian selanjutnya, lingkungan pengembangan Arduino IDE. Arduino IDE adalah software resmi yang digunakan untuk menulis, mengunggah, dan memonitor program yang dijalankan pada papan Arduino. Beberapa fitur penting dari Arduino ini ialah ada editor kode atau tempat untuk menulis dan mengetik kode, kemudian ada compiler dan uploader. Setelah kode ditulis, Arduino IDE akan mengompilasikan dan mengunggahnya ke papan mikrokontroller melalui USB. Kemudian ada juga serial monitor. Langkah-langkah memulai pemrograman. Yang pertama itu adalah mengunduh atau menginstal Arduino. Tersedia untuk Windows, Linux, dan lainnya ya. Kemudian hubungkan papan Arduino-nya, sambungkan Arduino Uno ke komputer melalui kabel USB. Kemudian adalah pilih papan dan port. Di menu tools, pilih jenis papan yang Anda gunakan, misalnya Arduino Uno. Jadi ada tampilannya gitu, dan port serial yang terhubung ke papan. Kemudian menulis kode, mulai menulis program di editor. Kemudian unggah program. Klik tombol upload untuk mengunggah program ke papan Arduino yang tadinya sudah dihubungkan melalui kabel USB. Kemudian kedua kita akan membahas mengenai struktur dasar pemrograman Arduino. Nah, jadi setiap pemrograman Arduino disebut sketch dan memiliki dua fungsi utama, yaitu void start. Fungsi ini dijalankan sekali saat papan dihidupkan atau di-reset. Ketuk digunakan untuk menginisialisasi variabel, kode pin, atau perangkat pin yang digunakan dalam program. Kemudian kedua adalah void loop, di mana void loop ini memiliki fungsi yang mana fungsi ini akan dieksekusi terus-menerus setelah setup selesai. Inilah tempat logika utama program diletakkan, di mana Arduino akan terus bekerja hingga papan dimatikan atau di-reset. Nah, jadi di sini ada contoh sederhana dari program Arduino. Ini adalah sederhananya, dimana di sini ada void setup, kemudian pin mode 13, output, kemudian ada void loop, kemudian ada digital word 13 high, dan hidup, one delay 1, digital word 13 low. Jadi high low itu mati. Kemudian penjelasannya. Nah, di sini ada penjelasan daripada contoh sederhana dari program yang tadi, di mana pin mode 13 output menyatakan bahwa pin 13 adalah output atau keluarannya. Kemudian digital word 13 high, di mana menyeting pin 13 menjadi tinggi untuk menyalakan LED. Kemudian selanjutnya adalah delay 1000, atau di sini dijelaskan adalah menunggu 1000 milidetik atau 1 detik. Digital word 13 low, menyeting pin 13 menjadi rendah untuk mematikan LED. Nah, kemudian di sini
Di pembahasan tersebut kita akan membahas mengenai tipe data dan variabel pada Arduino. Arduino mengandung berbagai tipe data yang umumnya digunakan dalam pemrograman C++. Tipe data dasar yang sering digunakan dalam pemrograman Arduino antara lain integer atau bilangan bulat, terus quantitative integer, bilangan bulat positif, long, bilangan bulat, 32 bit, dan ada unsigned long, bilangan bulat positif yang 22 bit, ada float atau bilangan desimal, char, boolean. Kemudian ini adalah deklarasi variabel. Nah, di sini seperti integer, fly, 10, kemudian float atau nya 23,5, boolean status. Nah, ini akan true atau benar. Kemudian di pembahasan keempat, kita akan membahas struktur kontrol atau pengkondisian dan perulangan. Nah, jadi Arduino menyediakan struktur kontrol yang didukung atau digunakan untuk membuat keputusan dan melakukan perulangan serupa dengan bahasa C. Nah, kalau kita dengar tentang perulangan pasti udah nggak asing lagi tentang if else. Nah, di sini kita akan membahas adalah if else statement, mana pengkondisian yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu kondisi benar atau salah. Ini adalah contoh kodisannya. Dan kita lanjut ke for loop, di mana perulangan yang digunakan untuk menjalankan sekumpulan instruksi berkali-kali dengan mudah iterasi yang diketahui. Contoh daripada codingannya yang sudah saya tampilkan. Kemudian di sini ada while loop, di mana while loop ini adalah perulangan yang terus berjalan selama kondisi benar. Terus yang kelima adalah fungsi pada Arduino. Nah, jadi Arduino ini juga memiliki fungsi yang penting, di mana fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil kapan saja dalam program. Fungsi membantu memecahkan program jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah diatur. Fungsi pada Arduino biasanya ditulis dengan format seperti tampilan ini. Contohnya tipe kembalian sama dan bawah fungsi. Ini adalah contoh fungsi sederhananya. Di sini dijelaskan bahwa fungsi tambah menerima dua parameter A dan B lalu mengembalikan hasil penjumlahan keduanya. Kemudian kita lanjut ke yang 6, di mana di 6 ini adalah membahas mengenai pengelolaan pin input dan output. Arduino memiliki pin digital dan analog yang dapat digunakan sebagai input atau output, di mana A, pin digital input atau output. Pin digital adalah dapat berfungsi sebagai input atau output tergantung dari pengaturan dalam program. Ini ada pin mode yang digunakan untuk mengatur pin sebagai input atau output. Ini ada digital word, ini ada digital red. Nah, ini adalah contoh penggunaan pin digital sebagai output. Dapat dilihat yang saya lampirkan. Nah, kemudian di sini adalah penggunaan library pada Arduino, di mana library adalah kumpulan fungsi yang telah diprogram sebelumnya untuk mempermudah pengembangan proyek dengan modul tertentu, misalnya sensor, motor, dan lain-lainnya. Arduino menyediakan banyak library bawaan dan juga memungkinkan pengguna menambahkan library dari A3. Ini adalah langkah-langkah menambahkan library, yaitu dengan yang pertama itu dengan menggunakan buka menu Sketch, include library, kemudian manage libraries.
Yang kedua adalah cari dan install library yang digunakan, misalnya DHT sensor library untuk menggunakan sensor suhu dan kelembapan DHT. Nah, ini adalah contoh menggunakan library untuk sensor DHT. Dapat dilihat contohnya. Kita lanjut. Nah, di sini udah ada kesimpulan. Jadi, pemrograman Arduino menawarkan pendekatan yang sangat fleksibel dan mudah diakses untuk mengendalikan perangkat elektronik melalui bahasa pemrograman yang mirip dengan C++. Melalui lingkungan pengembangan Arduino yang intuitif, berbagai proyek elektronika seperti otomatis rumah, sensor, sistem monitoring, hingga robotika dapat direalisasikan dengan mudah. Pemahaman yang mendalam tentang struktur kode, fungsi, dan berbagai fitur pada Arduino seperti pengolahan pin digital atau analog, interupsi, komunikasi serial, dan penggunaan library akan membantu Anda untuk membuat proyek yang lebih kompleks dan canggih. Nah, jadi sekian pembahasan saya mengenai pemrograman Arduino Uno. Semoga dapat dipahami.